Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Fauzan dengan NIM 24123296. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar membuat data dinamis dari localhost PHP ini ke Android Studio. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat dinamis dari menu pengumuman. Nah, untuk langkah yang pertama, kita wajib untuk membuka CMPP-nya ini supaya nanti ketika buka lokal host PHP-nya itu bisa. Nah, ini nanti tinggal di start aja yang Apache sama MySQL. Nah, ini dipencet yang ini. Jika sudah, maka kita bisa pergi ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat database-nya dulu, yaitu bernama Android Amicom. Nah, jika sudah, kita membuat tabel pengumuman dengan struktur data seperti ini. Ada ID pengumuman, tipe datanya integer. Nah, ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada judul pengumuman sebagai varchar, isi pengumuman sebagai teks, dan tanggal pengumuman sebagai date. Nah, ini kalau struktur tabelnya udah dibuat, maka kita bisa memasukkan data menggunakan insert. Nah, karena saya sudah punya data-datanya, maka saya tidak perlu lagi ya. Nah, ini data-data dari saya itu seperti ini nanti ada jadwal pembayaran SPP, jadwal UAS, dan libur Pancasila. Nah, jika database-nya ini sudah dibuat di PHP MyAdmin, maka kita membuat sebuah koneksi menggunakan PHP. Nah, itu nanti seperti ini nanti. Ini nanti dikoneksikan terlebih dahulu ke database-nya database-nya MySQL. Nah, itu nanti untuk nama script-nya ini koneksi.php. Nah, dan sintaksnya itu nanti seperti ini. Nah, ini ada parameternya ya. Nah, ini ada hostname, username, password, dan nama database-nya ini yang ada di sini. Nah, jika sudah membuat sebuah koneksinya, maka kita bisa membuat sebuah script lagi namanya pengumuman tampil. Nah, ini agar nanti pengumumannya itu bisa tampil ya. Nah, itu yang pertama kita koneksikan dulu yang ini script koneksi.php. Nah, ini nanti diketik kayak gini. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel namanya pengumuman. Nah, nanti sebagai array. Lalu nanti kita deklarasikan sebuah variabel ambil. Nah, ini gunanya agar si sistemnya ini bisa mengambil semua data dari tabel pengumuman. Nah, ini diambil semua ini. Jika sudah, nanti uh, kita bisa membuat sebuah perulangan agar nanti bisa disimpan hasil query-nya ke dalam array. Nah, nanti di sini disimpannya. Nah, kalau misalnya itu berhasil, maka muncul teks sukses dan menampilkan pengumumannya yang sudah diambil. Kemudian jika gagal, ya ini bakal muncul teks gagal. Nah, lalu agar bisa PHP-nya ini terbaca di Android Studio. Nah, itu caranya kita menggunakan JSON. Nah, nanti bisa dibaca nanti sama si Android Studio-nya. Nah, jika ini script PHP-nya sudah dibuat yang koneksi sama pengumuman tampil, maka kita bisa pindah ke bagian programming dari Android Studio pengumuman. Nah, yang pertama-tama kita wajib membuat sebuah deklarasi dulu untuk variabel judul dan tanggal. Nah, ini nanti disimpannya menggunakan string. Nah, jika sudah membuat variabelnya, maka kita bisa menghubungkan list view XML yang sudah kita buat di sini. Nah, itu nanti terhubung dengan programmingnya di Kotlin. Nah, jika sudah, maka kita bisa membuat request queue dengan script seperti ini. Nah, ini nanti menggunakan volley ya. Nah, eh, yang dimaksud dengan volley ini tuh untuk mendapatkan API-nya dari backend yang di sini gitu. Nah, jika sudah kita membuat sebuah request lagi ke file PHP-nya yang di sini. Nah, itu menggunakan metode post. Nah, nanti kurang lebih script-nya tuh seperti ini sampai bawah sini nanti. Ya, nanti di dalam apa variabel minta data ini kita masukkan sebuah URL. Nah, ini URL-nya untuk lokasi file pengumuman tampilnya. Nah, itu
bagaimana cara membuatnya. Nah, ini kan ada IP ya. Ini kita nggak tahu dapatnya dari mana. Nah, itu cara untuk dapetin IP-nya itu tinggal pergi ke command prompt. Nah, kemudian ketikkan IP config. Nah, nanti tinggal diambil saja yang IP v4 address. Nah, ini di copy dan dipastekan ke sini. Ya. Jika sudah, maka nanti si sistemnya ini akan mengubah data array yang di versi Android Studio ini menjadi JSON. Nah, itu misalnya kalau jika sudah, maka nanti si sistemnya ini akan mengambil setiap data array JSON-nya dari 0 sampai uh, jumlah data dari judul pengumuman dan tanggal pengumuman. Nah, jika sudah nanti ditampilkan dengan perulangan data. Nah, ini kalau misalnya error, nanti bakal muncul teks bermasalah. Nah, um, kalau misalnya sudah, ini yang tadi bagian sini. Nah, kemudian misalnya nih kalau ada kasus ini link yang ini bocor ke teman-teman Anda sendiri. Nah, itu bagaimana caranya agar bisa private? Nah, ini caranya kita buat sebuah kode khusus yang dimana itu hanya diketahui oleh kita saja, kita sebagai developernya. Nah, ini kita buat sebuah kata kunci sendiri itu yaitu adalah kode dan Amicom OK. Nah, ini kan yang di bagian Android Studio juga perlu ditambahkan. Nah, ini yang PHP juga perlu. Dan jika sudah, maka eh, si sistemnya ini menambahkan request ke dalam QE agar dikirim ke server. Nah, ini pembuktiannya kalau kalau URL yang ini tuh bisa terisolasi gitu. Nah, itu cara ngeceknya lewat talent IP tester. Misalnya ini ya pakai copy ini link location filenya lalu dipastekan ke sini kemudian send. Oh, sebentar, ada yang salah. eh ya, oh ya, hasil di sini. Hasil gagal. Nah, ini karena ini kita blok ya. Nah, ini supaya bisa terbaca, mungkin kita harus pakai form ya, form send. Nah, maka hasilnya sukses ya. Nah, jadi begitu untuk yang bagian pengumuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menu-menu lainnya yaitu materi. Nah, untuk yang bagian menu materi sebenarnya nggak jauh beda skripnya dengan yang pengumuman. Hanya saja ada modifikasi. Nah, yang step-stepnya itu pertama kita buat dulu tabel kelas ya supaya biar sama dengan classroom gitu. Itu strukturnya ada ID kelas, kode kelas, nama mapel, NIK, nama guru, tahun ajaran, dan semester. Nah, ini jika sudah membuat strukturnya, maka kita bisa masukkan data, tapi nggak usah karena saya sudah punya datanya sendiri. Nah, itu kurang lebih datanya itu seperti ini. Nah, jika sudah membuat tabel kelas, maka kita baru bisa bikin tabel materi. Nah, yang struktur tabel dari materi ini itu ada ID kelas, ID materi, judul materi, dan isi materi. Dan datanya itu ada ini, sudah saya sediakan. Nah, jika sudah semuanya yang kelas dan materi ini, baru kita pindah ke bagian script PHP-nya. Nah, di sini kita buat satu script baru namanya materi tampil.php. Nah, ini kalau dilihat-lihat sama seperti yang pengumuman. Nah, ini sebenarnya bisa digunain berkali-kali sih. Kalau misalnya mau buat menu yang lainnya. Nah, nanti kita tinggal ganti saja yang variabel pengumumannya ini. Nah, ini tinggal diganti. Ini kan ada pengumuman ya, variabel pengumuman. Nah, ini diganti jadi materi. Nah, jika sudah diganti dengan materi, maka kita bisa pindah ke bagian Android Studio-nya. Nah, di Android Studio-nya ini ya sama seperti yang saya jelaskan di pengumuman. Hanya saja yang saya ganti itu bagian ini URL-nya ini karena ini kan yang mau ditampilkan materinya ya. Maka ini saya
ganti ke script PHP materi tampil yang sudah kita buat di sini. Lalu ya kurang lebih itu aja sih yang saya ubah. Sekarang kita coba untuk mendemonstrasikannya. Kira-kira seperti apa sih nanti hasilnya? Ya, mari kita lihat dulu. Oke, ini sudah buka emulatornya. Kita masukkan data 24, 12, 3296, lalu passwordnya. Nah, lalu kita klik login. Kita cek yang pengumuman dulu. Nah, ini ada 3 data. Ini sudah sesuai dengan yang ada di pengumuman, ya ini. Lalu sekarang yang materi. Nah, ini ada 4 yang di sini sudah sesuai. Ya. Oke, ini sudah semua. Kurang lebih itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.